Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto intensif melakukan safari politik sepekan belakangan. Prabowo menerima kunjungan partai-partai demi menggalang dukungan. Komunikasi dijalin untuk mencari jalan tengah format koalisi besar. Apakah benar Prabowo Subianto yang diarahkan sebagai sosok capres koalisi besar? Lantas bagaimana nasib PDI Perjuangan yang hingga kini tak kunjung diajak berkomunikasi? Apakah koalisi besar mampu terwujud dan menyatukan kepentingan banyak partai politik? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber saya yang hebat-hebat. Di studio saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan, masih bersama dengan Direktur Eksekutif Indobarometer, Bang Muhammad Kodari. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam Rifana. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Nurdin Halid. Selamat malam, Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hampir keceplosan Ketua Umum Partai Golkar. Nanti saya jawabnya. Wakil Ketua Umum. Ada juru bicara Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam, Bang Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Politisi PDI Perjuangan, Mas Budiman Sujatmiko sudah lama nggak mampir ke sini. Ya, salam Pancasila. Oke, saya nggak mau ngomong merdeka, nanti saya diprotes sama yang lain. Ada Wakil Ketua Umum PKB, Mas Jazilul Fawait. Selamat malam. Malam. Gus Jazil. Salam. Udah tadi dari Kertanegara udah buka, udah selesai. Oh iya benar. Pembicaraannya makan besar untuk koalisi besar. Dan seperti biasa kita juga mengundang teman-teman mahasiswa sebagai wujud partisipasi menjelang pemilu 2024 karena nanti jumlah pemilih di pemilu 2024 ini 60% adalah pemilih muda, generasi Z dan juga generasi milenial. Jadi Political Show selalu mengajak teman-teman mahasiswa untuk bisa bergabung, mengikuti diskusi, bisa menanyakan kepada narasumber, kemudian bertanya dan juga mengkritik, menyatakan pendapat, terserah karena suara kalian matters. Malam ini ada dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Nanti mungkin kalian bisa menimbang-nimbang meskipun pemilu masih 11 bulan lagi. Tapi kira-kira siapa yang akan kalian pilih di bilik suara nanti. Karena ini partai-partai juga masih buntu, masih bayang-bayang semu. Saya mau langsung aja ke Bang Daniel. Bang Daniel ini dalam seminggu wartawan nggak bisa istirahat. Karena Ketua Umum Anda menggelar pertemuan silaturahmi, safari politik dengan partai-partai. Ada dengan PAN, kemudian dengan Perindo, yang paling baru tadi dengan PKB. Ini targetnya apa sih sebetulnya Bang Daniel? Ini menggagas koalisi besar yang didengung-dengungkan itu ya? Nana, pertama ini bulan suci Ramadan. Oke. Ramadan itu bulan yang baik untuk silaturahim. Itulah kenapa kemudian silaturahim pada bulan Ramadan ini diperbanyak oleh Pak Prabowo. Itu pertama. Kemudian kedua, sejak awal disebutkan Pak Prabowo, kemudian Partai Gerindra adalah entitas dan personal yang terbuka dengan semua pihak dan bisa bekerja sama dengan semua pihak. Sehingga kita melakukan komunikasi yang intens. Pak Prabowo melakukan komunikasi yang intens dengan semua pihak. Kemudian yang ketiga, ini adalah salah satu kesepakatan yang kita jalani bersama dengan PKB. Tadi bersama-sama dengan Gus Jazilul di Kertanegara. Jadi Pak Prabowo, Gerindra jalan untuk ngajak rekan-rekan partai yang lain, tokoh-tokoh yang lain, di sisi lain juga PKB dan Gus Imin melakukan hal yang sama. Kemudian hari ini bertemu, kami saling update. Pak Prabowo update hasil pertemuan beliau, kunjungan beliau, silaturahim beliau, Gerindra pun demikian dengan Gus Imin dan PKB. Jadi sampai dengan detik ini Gerindra, PKB, Pak Prabowo dan Gus Imin terus bekerja merangkul dan mengajak semua elemen yang mau bareng-bareng dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Merangkul dan mengajak kepada partai-partai lain untuk bisa bergabung. Berarti bergabung dalam koalisi besar, itu targetnya ya? Kami sering menyebutnya, ini bukan masalah besar atau kecil, ini masalah kebangsaan. Kita punya visi yang sama dengan permasalahan kebangsaan kita pada hari ini. Kami, Pak Prabowo misalnya dalam hal ini melihat situasi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis. Beliau menganggap pada saat ini yang paling dibutuhkan salah satunya adalah persatuan elit, dan persatuan elit itu pasti berdampak positif ke rakyat di bawah. Membentuk koalisi besar. Koalisi membentuk koalisi kebangsaan yang punya visi yang sama, supaya kemudian terserah Anda menerjemahkan itu besar atau kecil, tapi yang jelas ya, tapi tentu dalam posisi ini kami di Gerindra, Pak Prabowo tidak ingin melakukan dikotomi kami besar, sana kecil dan sebagainya, tapi kita ingin menyatakan kita ingin
kerja bareng-bareng, ingin pastikan elit bersatu dan berharap tentu itu berdampak positif terhadap masyarakat di bawah, rakyat di bawah juga bersatu. Ini pembentukan koalisi kebangsaan yang saya tadi kutip dari Anda ya, koalisi kebangsaan ataupun koalisi besar ini apakah memang karena ada restunya Presiden Jokowi, kemudian memang menyiapkan Pak Prabowo sebagai capresnya di koalisi kebangsaan yang besar ini, Bang Daniel? Nana, ini perlu digarisbawahi. Sejak awal Pak Prabowo tidak pernah menolak menyatakan bahwasannya memang sejak awal Pak Prabowo meminta restu Pak Jokowi. Kenapa? Karena posisi Pak Prabowo adalah menteri Pak Jokowi. Semua langkah politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo pasti berdampak terhadap kinerja beliau di pemerintahan. Di satu sisi kan Pak Prabowo adalah anggota atau anak buah dalam tanda kutip Pak Jokowi, oleh sebab itu penting. Ini adab yang diusung dan dipegang oleh Pak Prabowo, maka penting Pak Prabowo untuk minta restu, izin. Bahkan Pak Prabowo selalu menyebutkan, kalau saya tidak dapat restu, tidak diizinkan oleh Pak Jokowi, beliau tidak perlu maju. Bahkan berulang kali beliau menyampaikan itu. Kenapa? Karena penting. Karena komitmen Pak Prabowo itu adalah komitmen terhadap bangsa dan negara. Dan komitmen beliau pada hari ini adalah menuntaskan tugas-tugas pokok beliau sebagai Menteri Pertahanan. Dan memastikan kinerja kabinet, kinerja pemerintahan Pak Jokowi sukses. Oke, tapi kalau misalnya tidak mendapatkan restu Pak Jokowi, berarti Pak Prabowo nggak akan maju? Tadi catatannya Pak Prabowo tentu minta izin dan restu Pak Presiden dan sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, silahkan, dan Pak Jokowi mendukung beliau untuk berarti ikut ini kontestasi. Atas orkestrasinya Pak Jokowi ya, pembentukan koalisi kebangsaan yang besar ini dan menyiapkan Pak Prabowo sebagai capresnya koalisi besar ini. Kalau pertanyaan yang Anda sampaikan ke saya itu pantasnya Anda tanya ke beliau, Pak Jokowi. Sekarang saya balik, berarti Gerindra berkepentingan menjadikan Pak Prabowo sebagai capres di koalisi kebangsaan yang besar ini? Sangat. Kalau itu adalah keputusan dari seluruh anggota Gerindra memberikan mandat kepada Pak Prabowo untuk menjadi capres. Termasuk di koalisi besar ini. Saya mau ke Golkar. Bang Nurdin, apakah betul bahwa pembuatan ataupun penjajakan skenario koalisi besar ini memang atas restu ataupun orkestrasinya Pak Presiden Jokowi, kemudian menyiapkan Prabowo Subianto sebagai capresnya? Golkar sepakat nggak dengan itu? Itu bukan orkestrasi dari Pak Jokowi, justru orkestrasi daripada Pak Erlangga. Karena yang mencetuskan pertama koalisi besar itu adalah Pak Erlangga, termasuk mencetuskan Poros Tengah. Begini, dengan koalisi yang besar itu tentu ada yang jawab normatifnya ya. Ada yang untung besar dan nyata, dan ada yang untung kecil tapi tidak nyata. Oke, ini maksudnya apa nih? Nah, untung besarnya itu jangka pendek itu. Nah, jadi kalau koalisi besar terbentuk, maka itu menghasilkan dua keuntungan. Untung besar dan nyata, dan untung kecil tidak nyata. Untung besar dan nyata itu apabila koalisi partai ini sepakat bahwa kader dari partai ini menjadi capres. Kader dari partai B menjadi cawapres. Itu keuntungan besarnya jangka pendek gitu. Termasuk daripada logistik ya untuk menjalankan daripada mesin partai, mendewisasi mesin partai. Nah, keuntungan jangka panjangnya adalah elektoral. Itu elektoral. Kemudian bagi-bagi kekuasaan itu nanti, itu kira-kira. Nah, hanya saja jangan sampai koalisi besar ini menjadi koalisi jumbo. Ya. Karena koalisi jumbo itu ya mohon maaf Adinda Budiman, kalau masuk PDIP itu koalisi jumbo. Ini tentu akan menciptakan kerugian. PDIP juga akan menghadirkan kerugian. Misalnya, PDIP kan sudah sepakat secara internal, ya, bahkan mungkin sudah diputuskan secara internal bahwa yang saya baca ya, mencalonkan kadernya. Itu udah keputusan partai begitu. Golkar juga begitu, telah memutuskan bahwa Airlangga, dan itu Munas malah. Munas. Dan Munas itu tidak boleh, usaha itu tidak boleh dirubah oleh institusi di bawahnya. Rapimnas, Raker sudah bisa. Harus melalui Munas. Nah, inilah kesulitannya kalau jumbo gitu. Tapi kalau koalisinya besar saja tidak jumbo, itu maka akan menghadirkan 3 alternatif calon pemimpin, dan ini mencerahkan demokrasi karena ada pilihan-pilihan yang bagus bagi rakyat. Nah, oleh karena itu koalisi besar ini menurut saya sangat bagus karena akan menciptakan juga kestabilan politik di legislatif, juga menciptakan di eksekutif, sehingga jalannya pemerintah akan berjalan dengan baik. Karena kita ini kan sistem presidensial tapi ranah parlementer, semi parlementer. Nah, oleh karena itu perlu ada keseimbangan dan stabilitas di parlemen untuk mendukung daripada jalannya pemerintahan. Mendukung tanda petik bukan berarti
manut pada pemerintah, tidak. Tetap pada kritik yang bersifat konstruktif, tapi bukan kritik yang destruktif. Gitu. Tapi tadi pertanyaan saya belum dijawab sama Golkar, sama Bang Nurdin, bahwa memang koalisi besar ini minus PDIP ya. Kalau PDIP masuk berarti namanya koalisi jumbo. Itu akan berat. Ini kayaknya Golkar mega coalition. Ini kayaknya nada-nadanya Golkar agak anti dengan bergabungnya PDIP menjadi koalisi besar ini. Bukan anti, tidak sama sekali tidak anti. Bagus juga, cuman dia akan sulit ketika menentukan siapa capresnya. Karena ada 3 di sini. Kalau koalisi jumbo itu ada 3 figur yang masuk tadi disampaikan oleh Pak Kodari. Tiga-tiganya 3 besar itu. Nah, dia gampang memilih, dia gampang menentukan, tapi susah memilihnya. Gitu. Kenapa? Karena 3-tiganya ini adalah memiliki suatu keputusan dari internal partai. Ya, itu kira-kira. Nah, oleh karena itu maka ketika PDIP tidak masuk di koalisi besar, maka itu akan memudahkan. Kalau PDIP kan sudah jelas tanpa koalisi dia bisa memutuskan itu. Tapi untuk yang di koalisi besar ini, bukan koalisi jumbo ya, di koalisi besar ini memang Pak Prabowo yang disiapkan sebagai capresnya? Oh, masih cair. Masih cair, jadi belum tentu. Tapi kan Gerindra berkepentingan. Belum, itulah begini. Itu harga mati kalau di Gerindra, sama seperti Golkar, Di Golkar harga mati juga. Makanya nanti pada saatnya tentu akan dilihat daripada realitas. Ya, kita juga harus melihat realitas. Realitas masa elektabilitas ya? Ya, tentu elektabilitas. Berarti dengan elektabilitasnya Pak Prabowo yang lebih tinggi? Itu hanya yang bisa memutuskan Pak Erlangga. Hanya Pak Erlangga mengatakan saya bersedia hanya jadi cawapres, tidak mesti capres karena kondisi dan sebagainya. Dia kembalikan ke partai memutuskan melalui Munas. Tapi sampai hari ini kita tidak pernah berpikir Erlangga menjadi cawapres. Erlangga menjadi capres. Gitu. Sampai saat ini. Nah. Tapi faktor elektabilitas nanti menjadi penentu ya? Tidak selamanya elektabilitas itu menentukan kemenangan. Jadi saya setuju dengan Pak Kodari tadi. Ada 3 tahapan ya, tahap pendaftaran, kemudian pemilihan dan pemenangan itu. Nah, karena Partai Golkar adalah salah satu partai yang memiliki instrumen sampai kepada tingkat RT RW itu. Ini suatu pasukan tempur yang luar biasa. Ketika Golkar sudah punya calon, maka ini semua akan bergerak secara simultan. Tadi karena Bang Nurdin sudah membahas bahwa koalisi besar ini digagas oleh Pak Erlangga, kita juga dapat infonya bahwa sebelum pertemuan di kantor PAN sebetulnya Ketua Umum Anda Pak Erlangga Hartarto yang mengumpulkan dulu ketum-ketum partai di rumah dinasnya di Widya Chandra. Jadi ada Ketua Umum PKB Pak Mohaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan dan PLT Ketua Umum P3 Pak Mardiono. Itu dikumpulkan oleh Pak Erlangga Hartarto di rumah dinasnya, kemudian mengajak ayo kita bikin koalisi besar. Besoknya baru Pak Erlangga ketemu dengan Pak Prabowo. Itu artinya memang Golkar terutama Ketua Umum Anda aktif menginisiasi pembentukan koalisi besar. Targetnya apa? Cawapres berarti di situ? Iya, targetnya ada capres. Kan persoalan realitasnya ada targetnya capres. Tapi nanti begitu ada negosiasi karena ini kan begini. Di dalam menurut ahli komunikasi politik, bahwa ada politik itu siapa dapat apa, kapan dapatnya dan bagaimana mendapatkannya. Itu yang dilakukan oleh Pak Erlangga sekarang. Gitu. Jadi inisiator itu memang dari Pak Erlangga. Tapi kemudian nanti yang penting dulu adalah koalisi besar lahir ini dengan visi dan misi yang sama. Setelah itu baru cari siapa yang bisa membawa visi ini. Dan mudah-mudahan Pak Erlangga itu. Jadi Golkar tetap berkepentingan untuk Pak Erlangga kalaupun nggak dapet capres jadi capres. Sangat penting, sangat berkepentingan. Itu sulit tuh. Yang satunya udah harga mati, yang satunya juga harga mati. Kita tanya dengan PKB yang tadi saya baru saja ketemu. Gimana? Gus Jazil tadi kayaknya keluar dari Kertanegara, Caimin udah mulai legowo mendukung koalisi besar. Nanya dulu makan apa tadi? Makan apa dulu? Ya, kita tadi makan besar yang kira. Makanannya apa? Jenis makanannya apa? Wah, macam-macam nasi. Ada nasi umaro, ada nasi Bali, ada nasi. Pokoknya makan besar lah. Makan besar. Iya. Jadi menu besarnya apa dalam pembicaraan tadi? Semua. Menu besarnya apa dalam pembicaraan tadi? Ini kan opini soal koalisi besar. Ini kan sebenarnya cuma opini saja, wacana awal. Kalau bagi kami yang sudah membangun kontrak kerjasama dengan Gerindra, itu namanya koalisi yang diperluas. Ini owner yang ngomong. Iya, karena di kontrak itu ada 5 poin. Nah, poin kelimanya itu bahwa koalisi ini juga membuka untuk bergabungnya partai-partai lain. Itu namanya diperluas. Jadi ini tetap basicnya berarti Gerindra dan PKB. Ini, kalau seandainya ada disebutnya koalisi besar, ini adalah koalisi kir yang diperluas. Gitu. Jadi yang lain ini anak kos-kosan yang masuk gitu ya? Ya maksudnya gitu. Artinya kalau Golkar, kami jelas bahwa koalisi kebangkitan Indonesia Raya itu bisa dimasuki oleh partai-partai yang lain. Begitu misalkan kemarin ada undangan di rumah PAN, di situ ternyata berkumpul tokoh-tokoh dari KIB,
ada juga KIR di situ, maka muncul wacana koalisi besar. Bagi kami itu koalisi KIR yang diperluas. Itu menurut PKB. Kalau yang diperluas tentu PKB akan sangat senang dan berkepentingan. Karena ini yang dicari-cari bersama Pak Prabowo dan Gerindra itu, mencari partai mana sih yang tertarik. Ada kan hanya partai-partai yang tidak di parlemen. Kalau ada di situ ada Pak Zul, ada Pak Erlangga, ada Ketua P3 Pak Mardiono. Ini yang menjadi luas KIR ini. Nah, ini kenapa yang harus KIR yang diperluas? Kenapa nggak KIB yang diperluas juga? Kenapa PKB tetap bertahan dengan konsep itu? Kenapa nggak melebur saja? Ya karena kalau di konsep KIR lebih jelas. Ya kan? Maksudnya di KIB nggak jelas. 1 sampai 5 jelas. Saya nggak membaca ya. Saya tidak membaca fakta yang ada di KIB. Tapi kalau dari urut-urutan di 5 poin di piagam kerjasama antara PKB dan dengan Gerindra, kita sudah 5-5-nya sudah kita jalankan. Di poin 4 yang belum ada keputusan. Poin 4 soal cawapres. Poin 4 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan oleh Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Gus Muhaimin selaku Ketua Umum PKB. Poin 5-nya bahwa koalisi ini tetap membuka kerjasama dengan partai-partai yang lain. Itu sama, alhamdulillah di KIB juga begitu. Di KIB juga membuka. Akhirnya kan masuk itu. Nah, jadi menurut PKB ini yang KIB masuk. Akhirnya masuk menjadi koalisi. Pak Nurdin, ini KIB yang diperluas kemarin itu. KIB yang diperluas. Kalau KIB itu memang menggagas koalisi besar itu. Ini kan soal permainan kata-kata saja. Karena apapun, apakah koalisi besar, apakah koalisi yang diperluas, yang jelas kalau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ada fakta integritasnya. Tapi kalau koalisi besar, koalisi yang diperluas masih mencari formatnya. Nah, namun dari situ, Nana, supaya kan tadi sudah dibuat survei macam-macam apa yang menjadi game changer. Kira-kira begitu. Kok game changernya Piala Dunia ya? Kenapa tidak 300T temuan PPATK misalkan? Kenapa tidak harga-harga yang tapi itu surveinya LSI menunjukkan bahwa memang ada penurunan elektabilitas. Yang tingkat penghasilan masyarakat, angka kemiskinan begitu. Nah, namun apapun itu, kami PKB tetap memiliki concern terhadap perkembangan survei. Kita juga lihat dinamika berita netizen juga kita lihat. Bahkan ambisi-ambisi ketua umum juga kita lihat. Maksudnya apa nih? Ya kan, tentu namanya duduk bersama itu. Seninya adalah bagaimana mengkompromikan keinginan masing-masing. Anda mengatakan sebetulnya ini sulit, rumit, bisa terwujud tapi rumit. Menyatukan kita berdua saja, Gerindra dan PKB saja rumit, apalagi 5 ketua umum dengan kepentingan yang berbeda, itu menurut Anda lebih rumit lagi? Logikanya begitu. Jadi menurut PKB rumit ya? Menyatukan, memperluas koalisi tadi rumit ya? Kalau 2 saja rumit? Kenapa saya sebut rumit? Karena sampai hari ini belum ada formatnya. Gitu. Tapi kalau formulanya sudah ketemu, ini lebih ringan. Nah, kenapa saya sebut, kenapa ini menjadi rumit? Karena ada perluasan di situ kan. Makin banyak teman, makin banyak pikiran. Bagaimana diputuskan sementara kursinya kan hanya ada wapres dan cawapres. Nah, portofolio apa yang akan dibahas? Agenda apa ke depan? Kenapa ini penting menurut saya? Ya, agenda yang paling jelas sebenarnya agenda yang dibutuhkan rakyat. Jangan sampai koalisi ini putus hubungannya dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, gitu. Kemudian yang dibicarakan hanya soal siapa presiden dan siapa wakil presiden. Ini kan kemudian menjadi rumit. Kalau hanya soal itu. Tapi PKB tetap berkepentingan mendorong Caimin sebagai cawapres dong. Kepentingan PKB bagaimana komitmen dengan KIR tadi itu bisa diwujudkan. Gitu. Itu kan jelas di situ. Nah, langkah-langkahnya. Nah, nanti kalau ada koalisi yang diperluas, formatnya diatur bersama. Nah, itu menjadi kepentingan yang harus dirumuskan. Belum dijawab. Masa PKB nggak punya kepentingan untuk tetap mendorong ketua umumnya sebagai cawapres? Kalau itu sudah maklum Bidoruro, semuanya orang tahu. Iya, kan Golkar dan Gerindra. Golkar dan Gerindra lagi nama menggarami lautan. Oleh sebab itu, benar ya? Gini, gimana? Ya, berarti tetap bahwa PKB berkepentingan meskipun koalisi ini diperluas, ketua umumnya tetap
punya kesempatan untuk menjadi Yang jelas cawapres. kalau PKB banyak kepentingannya, Munana. Karena pemilu ini bukan hanya soal presiden dan wakil presiden, tapi juga kursi di parlemen. PKB punya kepentingan juga agar kursinya naik menjadi 100 kursi. PKB juga punya kepentingan agar calonnya ada di kertas suara karena ada efek elektoral. Ya berarti itu kepentingan bahwa Caimin harus ada di kertas suara itu membantu kenaikan elektoral. Makanya itu sudah menjadi semua orang paham, Nana, bahwa hasil muktamar PKB memutuskan bahwa Gus Muhaimin maju menjadi calon presiden. Itu sudah semua maklum. Tetapi maklum juga PKB sedang berkoalisi dengan Gerindra. Dan di situ sudah ada di poin 4 semuanya maklum. Tinggal menjalankan step by stepnya. Nah, kemudian ada koalisi yang diperluas. Nah, buatlah formatnya. Nanti misalkan seperti ditakuti oleh Pak Nurdin. Pak Nurdin tadi. Freddie Mercury takut nanti PDIP bergabung, rumit lagi formatnya. Menurut PKB kalau PDIP bergabung tambah rumit nggak? Tambah rumit nggak, Gus Jazil? Justru kerumitan itulah seninya. Gitu maksud saya. Jadi semakin Jangan rumit, dianggap bahwa semakin semakin menantang. rumit kita akan menyerah. Justru kerumitan itulah yang harus kita selesaikan. Jadi saya luruskan dulu, saya luruskan ya, bukan Golkar mentakuti itu kan. Menurut saya PDIP ini kan satu-satunya partai yang tanpa masuk koalisi dia sudah mencalonkan kadernya. Punya golden ticket. Dan sudah diputuskan, Ibu Mega sudah, saya dengar langsung ini, Budiman, bahwa PDIP tetap mencalonkan kadernya. Nah kalau itu jangan masuk ke sini, di sini masih ada perbedaan. Kalau itu terjadi, terus kemudian Nasdem berpindah juga ke koalisi ini, koalisi pemerintah yang ada hari ini. Nah ini di sini seni kerumitannya. Kenapa? Yang harus ya artinya Pilpres ini ya kita atur masing-masing bagaimana caranya supaya bagus. Siapa calon presiden dan wakilnya di sana, siapa yang di sini. Toh ini siapapun yang menang dalam satu koalisi. Itu bisa saja, bisa terjadi. Ya, itu segala kemungkinan di itu dalam bisa. politik maksud saya. Dan itu bisa nggak itu dimainkan oleh Pak Budiman? Bisa. Ya kan selaku apa pemegang golden ticket. Bisa dimainkan itu, tapi seperti apa cara memainkan, membangun formatnya, ya itu juga nggak tahu ya bagi saya rumit, yang mungkin masih awam di politik, kayak apa ya nanti terjadinya itu, kira-kira begitu. Ini apa nih maksudnya, terjadinya itu positif atau negatif? Gini, kalau dari sisi elit partai, saya pikir ini positif. Apakah positif juga untuk kepentingan rakyat? Karena belum tentu suara elit sama dengan suara publik ya. Iya itu sama. Bagaimana cara mengujinya? Tapi kalau berpikir pada kepentingan elit partai, wih bagus. Kita berenam di situ atau bertujuh partai besar-besar. Itu kita udah tahu lah bahwa PKB merasa ini sangat rumit ya, sulit menyatukan kepentingan partai-partai ini. Saya mau tanya bagaimana kemudian kerumitan yang membawa berkah. PDI Perjuangan tertarik bergabung dalam kerumitan koalisi yang diperluas ataupun koalisi besar ini. Gimana? Terjadi kerumitan. Saya pakai bahasanya. Tertarik pada Padahal kita nggak rumit-rumit juga. Saya nggak dikasih yang bisa pertama, tapi nggak apa-apa. Karena kalau saya kan PDIP ditinggal sendirian terakhir. Karena justru kita ingin menyampaikan dan ingin merumuskan suatu istilah. Kata koalisi itu hanya lazim di dalam sistem parlementer. Di mana bahkan besar kecilnya koalisi menentukan jatuh atau terpilihnya sebuah pemerintahan. Ini konsekuensinya besar loh istilah koalisi itu, karena itu hanya dalam sistem parlementer. Ketika koalisi ada satu partai menarik dukungan dan kemudian kurang dari 50%, pemerintah itu bisa jatuh. Itu istilah koalisi. Karena itu PDI Perjuangan sebenarnya ingin meluruskan. Di dalam sistem presidensial, datang atau perginya satu partai dari sebuah perkumpulan, kesepakatan bersama, itu tidak punya dampak lahir dan jatuhnya pemerintahan. Hanya terbatas kepada apakah dia mampu secara regulasi mencalonkan atau memiliki tiket untuk pencalonan. Ya udah gampang katanya istilah poros. Ya, karena itu apa implikasinya ini dengan diskusi ini? Enggak, ini penting karena kalimat ini pentingnya karena ini penting betul karena kami tidak ingin ini menjadi rancu. Ya, kita ingin menggunakan istilah koalisi dalam sistem parlementer dan
kita bicara kerjasama. Oke, satu itu ya. Pertama saya meluruskan dulu ya. Sebentar, ini betul nggak disinggung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pengarahan anggota DPR RI kemarin? Ibu Mega mengatakan soal ada kesalahan terminologi soal koalisi. Kesalahan terminologi berdampak kepada situasi stabilitas pemerintahan juga. Satu itu. Kedua, tadi berbicara Bung Daniel, Bang Nurdin, kemudian Gus Jazil. Ya, menarik bahwa sebenarnya ujung-ujung dari semua pembicaraan ini adalah mengkonsolidasikan tiket. Ya. Itu kan, Bang Nurdin diakui lah. Betul. Secara praktis, mengkonsolidasikan tiket. Oke. Kebetulan posisi Partai PDI Perjuangan sudah melewati fase itu. Sudah melewati fase itu. Sehingga kepentingan kami sebenarnya sudah ada tadi disampaikan oleh Gus Jazz. Platformnya apa? Formatnya bagaimana? Apa dampaknya persatuan elit ini bagi rakyat? Nah, kami sudah menjawab PR itu sebagian. Ya, menjawab PR itu sebagian. Karena itu, bagi kami tidak mau ikut keributan dan kerumitan tadi, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk membuka diri bagi kerjasama politik. Ya, tapi kerjasama politik kami platformnya bukan soal tiketing. Platformnya adalah pertunjukan macam apa yang harus kita sajikan kepada rakyat Indonesia. Tidak bergabung dalam kerumitan ini berarti PDIP tidak berniat ataupun pengen bergabung dalam poros ataupun kalaupun koalisi kami bergabung di dalam persatuan kerjasama ini, entah apa komposisinya, apakah Tapi semuanya bukan dalam rangka tiket. Itu betul. Tapi bukan dalam rangka tiket. Karena PDIP sudah punya tiket sendiri. Di dalam kerangka platform. Punya tiket Di sendiri. dalam kerangka agenda. Ya. Artinya begini, kalau selama ini teman-teman berbicara tiket, itu kan masih berbicara politik. Ini namanya PDIP yang diperluas. PDIP yang diperluas. Sebenarnya PDIP yang diperluas. Sebenarnya masalah tiket juga partai yang lain sudah selesai. Misalnya kenapa kami barengan PKB itu sudah selesai tiket. Jadi artinya gini. Sebenarnya nggak bisa juga klaim PDIP tiket. sudah Kami sudah selesai. punya tiket sendiri. Udah punya tiket juga. Kami juga punya tiket bareng. Kita bareng. Artinya begini. Betul apa yang dikatakan Bung Kodari, saya mau ngomong. Sebenarnya antara KIR itu sebenarnya bagi kami dari cara pandang kami adalah PDI Perjuangan yang diperluas sebenarnya. Iya, satu itu. Dan ketika bicara tiket, kita artinya masih berbicara politik kuantitatif. PDI Perjuangan akan ikut cawe-cawe, akan ikut ribut, akan ikut menyemarakan dinamika demokrasi ini kalau pembicaraan sudah mencakup politik kualitatif. Itu apa tuh politik kualitatif? Kualitatif berdasarkan platformnya apa? Indonesia mau dikemanakan setelah menang? Kita semua ini yang ikut. Tapi tiketnya tetap yang nentuin PDIP. Tuh, gini, artinya gini, saat kita bertemu dengan partai-partai lain, tentu ada negosiasi. Jadi gini loh, tentu ada negosiasi. Beliau tadi sampaikan bahwa dari sisi platform, cara kerja, tiket kan sudah cukup. Sebenarnya hanya tinggal satu saja figurnya siapa, kira-kira begitu, yang akan menerima mandat untuk menjalankan ini. Kalau itu sudah ada, mungkin lebih cepat beliau akan mengumumkan. Dan figur itu gitu. menentukan bisa bersama dalam menggantikan atau tidak. Itu betul Bang Nurdin. Artinya gini, artinya kita dalam posisi ini, kalau pembicara sudah sampai kualitatif platform, sementara kami juga menyelesaikan apa yang dikatakan PR internal kami. Kira-kira begitu ya. Jadi apa sih kriterianya itu? Kriterianya yang ini kan ditunggu-tunggu ya, sebetulnya partai-partai yang diperluas semua ini. Enggak, gini loh. Aku sedikit. Kalau bicara apa kualitatif dan kuantitatif, elektoral itu kuantitatif. Jadi kuantitatif. Jadi banyak orang yang super pintar misalnya segala macam, tapi nggak punya elektoral. Itu berarti satu hal ya. Dua itu harus terjadi, kualitatif dan kuantitatif. Tapi perbedaannya adalah gini, perbedaannya. Ada yang memulai dari kuantitatif, masuk ke kualitatif baru ngomongin kualitatif ya. Kami tidak, kami ingin memulai dari yang kualitatif dulu. Setelah kualitatif itu disepakati, entah sendirian oleh PDI Perjuangan atau kerjasama dengan beberapa partai, mungkin tidak semua partai di dalam so-called koalisi besar itu, mungkin beberapa, ya. Ketika kualitatif sudah disepakati, maka urusan kuantitatif, Bung Daniel, maaf ya, itu lebih banyak bobot teknisnya. Lebih banyak bobot teknisnya, bahkan bobot logistiknya, instead of bobot ideologis. Nah, kami ingin kejar dulu di bobot ideologis, di bobot platform politik, baru setelah itu kualitatifnya selesai, kita bicara kuantitatif, teknis, logistik, sumber daya manusia, konsolidasi segala macam. Nah, kalau kita sepakati itu semua, tadi kasusnya mau nanya, berarti Ganjar udah lolos unsur kualitatif. Ganjar udah lolos soal kualitatif. Itu belum selesai. Belum selesai. Belum.
ini. Oke. Saya sedikit. Saya mau menjawab pertanyaan karena pertanyaan nih. Pak Jari tadi seakan-akan sudah selesai. Karena bicara nih, karena bertanya. Karena ini bertanya kan. Ya, apa kira-kira. speknya apa sih yang memenuhi unsur kualitatif Itu itu? proses Bubar ini. itu proses seperti ditanyakan Pak Jokowi kepada saya juga waktu Oke, itu. ya. Tanggal Jadi 17 Pak Jokowi Januari sudah tanya. Diskusi lah waktu Oke, itu dengan jangan saya. dijawab dulu. Ini Ya. penting ini. Apa yang ditanyakan Pak Jokowi soal spek kualitatif dari Ya, diskusi, PDI Perjuangan. benar. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Mendahului keputusan.